Salam, berjumpa kembali di channel kami Thesis Picture. Kali ini saya ingin menyajikan skenario film pendek karya saya, Teguh Santoso. Skenario ini idenya dari Muhammad Bisri, teman saya, dan skenarionya saya tulis sendiri. Kali ini saya ingin menyajikan sinopsis dan skenario film pendek Selingkuh Sepulang Reoni. Selamat menikmati karya saya ini. Sigit dan Sulastri ketika SMA saling mencintai. Selepas SMA, mereka terpisah oleh lokasi kuliah mereka yang berjauhan. Sigit di Jakarta dan Sulastri di Pekalongan. Di Jakarta, Sigit dicintai oleh perempuan bernama Cindy. Cindy melakukan berbagai upaya agar Sigit mau menikah dengannya. Orang tua Cindy mendukung itu. Saat ayahnya Sigit nyalon kepala desa, sebagian besar modalnya dipinjami oleh orang tua Cindy. Namun, orang tua Sigit kalah dalam pencalonan tersebut. Akhirnya, Sigit dan Cindy menikah sebagai balas budi Sigit kepada orang tua Cindy. Cindy dan orang tuanya juga pada akhirnya menjual rumah orang tua Sigit di Pekalongan dan membelikannya rumah di Jakarta, yaitu rumah yang ditempati Sigit saat ini. Kenapa Cindy begitu posesif pada Sigit? Cindy tahu bahwa Sigit hatinya tertambat pada teman perempuannya zaman SMA, yaitu bernama Sulastri. Nah, kebetulan SMA Sigit dan Sulastri menyelenggarakan reuni perak. Mereka akhirnya bertemu dan bernostalgia. Rona mereka begitu bahagia setelah 25 tahun tidak bertemu. Sepulang reuni, Sigit mengantar Sulastri pulang ke rumahnya. Betapa terkejutnya Sigit, ternyata di rumah Sulastri ada Mas Hadi, yaitu kakak Sigit yang tengah berbincang dengan Novi, yaitu anak Sulastri. Sulastri mengenalkan Sigit pada anak perempuannya, namun Novi nampaknya kurang respek pada Sigit dengan menolak bingkisan lalu pergi dari ruang tamu. Kisah berlanjut sepulang Sigit ke Jakarta. Cindy ngomel-ngomel terus dan menginterogasi Sigit. Apakah kamu bertemu Sulastri di Pekalongan? Dan lain sebagainya. Di tengah perdebatan itu, lalu Cindy bercerita terus terang bagaimana dulu dia mendapatkan Sigit mengenai soal modal pencalonan kepala desa hingga penjualan aset ayahnya Sigit. Mendengar itu, Sigit terpukul dan menelpon kakaknya Hadi di Pekalongan. Hadi membenarkan cerita itu dan tetap meminta Sigit mempertahankan pernikahannya. Sigit jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Meski belum diperbolehkan pulang, Cindy memaksa membawa Sigit pulang dengan maksud agar Sigit tidak dikunjungi oleh teman-temannya dan juga Sulastri. Cindy menempatkan Sigit di gudang rumahnya dan menutup semua akses agar Sigit tidak berhubungan dengan teman-temannya. Sigit yang lemah akhirnya menghubungi kakaknya, yaitu Hadi, minta dijemput dan dibawa ke Pekalongan. Hadi juga memberitahu kondisi Sigit ini pada Sulastri dengan menemuinya Sulastri. Dan juga menanyakan kenapa Sulastri belum menikah sepeninggalan suaminya. Karena Hadi naksir sama Sulastri, namun Sulastri tidak meresponnya. Di Pekalongan, Sulastri menjenguk Sigit di rumah Hadi. Sulastri sangat bersedih melihat kondisi Sigit. Selang sebulan, karena kepikiran kondisi Sigit, Sulastri pun jatuh sakit. Dengan diantar Hadi, Sigit menjenguk Sulastri. Disinilah semua terungkap bahwa Sigit dan Sulastri saling mencintai. Dialog di antara Sigit dan Sulastri tak disadari didengar oleh Novi dan Hadi. Novi menangis dan Hadi pun terdiam mendengar itu. Namun tiba-tiba Cindy datang. Karena rasa cemburunya yang tinggi, Cindy akhirnya membunuh Sigit dengan menusukkan jarum yang telah dilumuri racun kodok galur. Sigit seketika meninggal terkena racun kodok galur itu. Cindy pergi dan Sulastri menangis sejadi-jadinya. Novi dan Hadi menghambur menemani kesedihan Sulastri dan Hadi menemukan jarum sebagai bukti pembunuhan terhadap adiknya, yaitu Sigit. Sebelum saya membacakan skenario film pendek ini, ada baiknya saya memperkenalkan format penulisan skenario. Di sudut paling kiri atas yang berupa angka, itu disebut scene. Kemudian ada tulisan INT adalah interior. EXT adalah eksterior. Kemudian disebutkan setting di mana kejadian itu berada. Kemudian disebutkan waktu. Biasanya ditulis day atau night. Jadi
ukuran waktunya terserah nanti sutradaranya mau bikin jam berapa, sore kah, pagi kah, siang kah, seperti itu. Nah kemudian setelah head scene itu yang berupa angka, setting lokasi, dan waktu kejadian. Kemudian di bawahnya ada deskripsi kejadian. Deskripsi ini adalah yang ditulis yang penting-penting saja. Jadi intinya kalau skenario itu yang ditulis yang penting-pentingnya saja. Kemudian setelah ada deskripsi adegan atau deskripsi scene, baru kemudian ada penulisan karakter, ditulis biasanya dengan huruf besar semua. Tulisan karakter baru dialognya. Kalau di naskah drama biasanya disebut kramagung gitu kan. Nah, itulah kurang lebih format skenario yang bisa saya sampaikan, karena skenario yang kita tampilkan di sini itu sebenarnya masih draft, konsep awal. Jadi belum final, karena waktu itu waktunya mendesak sehingga kita bikin satu draft, kemudian tidak lama kemudian kita langsung syuting gitu ya. Dan skenario ini juga sudah kita syuting, ada di channel Tesis, Anda bisa menyaksikannya. Skenario film pendek Selingkuh Sepulang Reoni. Ide cerita Muhammad Bisri, penulis skenario Teguh Santoso. Scene 1, interior mobil Sigit D. Sigit dan Sulastri nampak bahagia, tertawa-tawa, membahas kelucuan acara reuni yang baru mereka ikuti. Sigit, rame ya reuninya? Sulastri, iya hebat, panitianya biasa ngatur begitu. Sigit, sudah pada berubah semua ya? Tadi ketemu teman-teman dekatku. Iya mas. Sigit dan Sulastri mengungkapkan bahwa kehadiran ke reuni sebenarnya hanya ingin saling bertemu. Sulastri yang sudah 25 tahun tidak bertemu, perasaannya juga sama dengan Sigit ingin bertemu Sulastri. Sigit, tadi ada yang cerita suamimu sudah meninggal ya? Iya mas, mungkin lebih baik begitu. Suamiku sudah lama menderita karena penyakitnya. Sigit, oh iya, siapa nama putrimu? Sulastri, Novi mas. Sigit, oh iya, Novi. Itu aku bawain oleh-oleh untuk Novi. Sulastri, Mas Sigit ini repot-repot. Sigit mengantar Sulastri pulang ke rumahnya. Di tengah obrolan di mobil, Cindy berkali-kali menelpon Sigit, namun Sigit tidak mengangkat telepon, dibiarkan bergetar begitu saja. Sigit, masih jauh nggak rumahmu? Sulastri, itu bentar lagi sampai, ntar tikungan depan itu ada lampu merah belok kanan. Sigit, oh ya, depan itu ya. Mobil Sigit membelok ke lampu merah menuju rumah Sulastri. Cut. Scene 2, eksterior rumah Sulastri D. Teras rumah Sulastri di Pekalongan. Mobil Sigit diparkir di teras rumah Sulastri. Setelah berhenti, Sulastri keluar dari mobil dan mempersilahkan Sigit untuk masuk. Sigit pun keluar dari mobil dan mengikuti Sulastri masuk ke rumahnya. Cut. Scene 3, interior ruang tamu rumah Sulastri D. Novi tidak menyambut ibunya yang baru pulang. Ia lagi asik bermain. Sulastri mengenalkan Om Sigit pada anaknya. Sulastri, Novi, kenalin ini Om Sigit, teman sekolah yang sering ibu ceritain ke Novi. Novi asik bermain saja. Sigit agak kaget karena ada Mas Hadi di rumah Sulastri bersama Novi. Sigit, kakak ada di sini? Hadi, ya kasihan Novi sendirian di rumah kan. Sulastri, tadi seharian reuni, jadi saya kesini nemenin Novi bermain. Dia kan suka boneka. Ya aku bawain boneka, ya kan Nov? Sulastri memberikan bingkisan dari Sigit untuk Novi. Namun Novi menolaknya, tapi didesak Sulastri dan Hadi supaya mau menerima oleh-oleh dari Sigit. Sigit pun mulai ditelepon-telepon istrinya. Novi malahan membawa bingkisan berupa boneka dari Om Hadi. Novi masuk ke dalam rumah. Sigit, Sulastri, Hadi sejenak berbincang. Namun lagi-lagi Cindy menelpon. Sigit pamit pulang dan Hadi nebeng ikut pulang. Cut. Scene 4, eksterior jalanan Pantura menuju Jakarta D. Mobil Sigit melaju menuju Jakarta. Cut. Scene 5, eksterior rumah Sigit di Jakarta Night. Mobil Sigit memasuki halaman rumah dan berhenti di carport samping rumahnya. Sigit keluar dari mobil
dan mengeluarkan kopernya, kemudian membawanya menuju pintu rumahnya yang megah itu. Cut. Scene 6. Interior ruang tengah rumah Sigit D. Ruang makan rumah Sigit dan Cindy di Jakarta. Cindy menanyakan aktivitas Sigit selama di Pekalongan. Pertanyaan bertubi-tubi termasuk menuduh bahwa kehadiran Sigit ke Pekalongan di samping reuni juga menemui Sulastri. Cindy terus nerocos dan ngomel. Sigit menjawab dengan tenang, namun Cindy nampak marah dan tidak puas dengan penjelasan Sigit. Cindy, dari dulu saya tidak suka hubungan papa sama Sulastri. Hingga mama berupaya supaya papinya mama mendanai pencalonan ayahnya Sigit sebagai kepala desa, agar ayahnya Sigit terjerat hutang. Hingga akhirnya mama bisa menikahi papa dan menjual semua aset-aset ayahnya papa untuk dibelikan rumah di Jakarta agar papa tidak lagi ke Pekalongan dan tidak bertemu dengan Sulastri. Mendengar penjelasan Cindy, Sigit shock dan gelisah. Cut. Scene 7. Interior sudut lain rumah Sigit D or Night. Rumah Sigit dan Cindy di Jakarta. Sigit menelpon Hadi, kakaknya, menanyakan kebenaran cerita Cindy. Hadi membenarkan dan berharap Sigit tetap dapat menerima Cindy dan mempertahankan rumah tangganya. Bagaimanapun, menurut Hadi kakaknya itu, Cindy sangat mencintai Sigit. Cut. Scene 8. Interior kamar D. Setelah peristiwa itu, Sigit sakit, stroke ringan. Scene 8. Interior gudang rumah Sigit D. Gudang rumah Sigit dan Cindy di Jakarta. Cindy mendorong dengan kasar kursi roda yang digunakan Sigit sambil ngomel. Cindy, aku sengaja memaksa kamu pulang dari rumah sakit karena aku gak pengen teman-temanmu mengunjungimu, termasuk Sulastri. Cindy mendorong Sigit ke gudang dan menyodorkan makanan dengan kasar. Sigit hanya bisa menangis pilu. Cut. Scene 9. Interior gudang rumah Sigit Night. Gudang rumah Sigit dan Cindy di Jakarta. Sigit menelpon Hadi, kakaknya, atas keadaannya sakit dan meminta Hadi menjemputnya ke Jakarta. Cut. Scene 10. Interior ruang tamu Sulastri Night. Ruang tamu rumah Sulastri di Pekalongan. Hadi mendatangi rumah Sulastri, mengabarkan kondisi sakitnya Sigit. Hadi juga menanyakan kenapa Sulastri belum juga menikah selama 5 tahun ditinggal mati suaminya. Sulastri sangat kaget atas sakitnya Sigit dan perlakuan Cindy pada Sigit. Namun Sulastri tidak begitu merespon pertanyaan Hadi terkait kenapa dia belum menikah lagi. Scene 11. Interior rumah Hadi D. Ruang tamu rumah Hadi Pekalongan. Sulastri datang menjenguk Sigit. Sulastri sangat terpukul melihat kondisi Sigit yang hanya duduk di kursi roda. Sulastri menyesal perlakuan Cindy pada Sigit. Sulastri sangat terpukul melihat kenyataan itu semua. Terungkap bahwa keduanya masih saling mencintai dan ingin bisa terwujud untuk berumah tangga bersama. Namun kondisi Sigit tidak memungkinkan. Cut. Scene 12. Interior rumah Aki tua Night. Rumah dukun racun kodok galur Pekalongan. Cindy mendatangi dukun racun kodok galur, meminta jarumnya dilumuri racun dan menyerahkan uang pada si dukun, dan memastikan dukun itu tidak buka rahasia mereka. Cut. Scene 12. Interior kamar Sulastri Night. Kamar rumah Sulastri Pekalongan. Sebulan lebih Sulastri tidak ada kabar, ternyata sakit. Sigit meminta Hadi mengantarnya menjenguk Sulastri. Sigit menanyakan keadaan Sulastri dan menanyakan kenapa tidak mengabarinya jika dia sakit. Pada adegan inilah mereka akhirnya membuka perasaan mereka masing-masing. Sigit mengungkapkan kenapa dulu dia menikahi Cindy, demikian juga dengan Sulastri akhirnya menikah sama orang lain. Perbincangan mereka didengar oleh Novi. Novi menangis sambil berkata, kenapa ibu tidak dengan Om Hadi saja? Karena Novi lebih srek dengan Om Hadi ketimbang dengan Om Sigit. Namun kenyataannya justru ibunya sangat mencintai Om Sigit. Hadi hanya terdiam membisu mendengar pembicaraan Sigit dan Sulastri. Sigit mengajak Sulastri menikah secepatnya dan Sulastri pun bahagia ingin menerimanya. Tiba-tiba Cindy datang sambil menangis. Kamu dan aku sama-sama tidak bisa memiliki Mas Sigit. Lalu Cindy menusukkan konde jarum itu ke leher Sigit. Seketika
Karena reaksi racun itu cepat, Sigit meninggal. Cindy kabur dan Sulastri menangis sejadi-jadinya atas meninggalnya Sigit. Novi dan Hadi menghambur menemani kesedihan Sulastri, dan Hadi menemukan jarum sebagai bukti pembunuhan terhadap adiknya Sigit. Demikian tadi draft konsep skenario film pendek Selingkuh Sepulang Reoni. Draft ini masih dimatangkan dengan dilengkapi deskripsi yang lebih rinci dan dialog-dialog tiap-tiap tokohnya dikembangkan, dirincikan, didetailkan sesuai deskripsi yang ada di draft konsep ini. Kemudian setelah final draft baru disuting. Ketika membuat sinopsis, penulis wajib menuliskan karakter tiap-tiap tokohnya seperti berikut ini. Latar belakang tokoh film pendek Selingkuh Sepulang Reoni. Sigit, lelaki berusia 47 tahunan, orangnya kalem, sangat mencintai Sulastri, meski tidak pernah dipersatukan, tidak punya anak, memiliki pergaulan luas dan kaya. Sulastri, perempuan berusia 47 tahunan, perempuan anggun, lembut, dan penuh cinta kasih, sudah 5 tahunan ditinggal suaminya meninggal. Memiliki satu anak perempuan bernama Novi, memendam rasa cinta mendalam pada Sigit. Cindy, perempuan berusia 40 tahunan, posesif, kejam, cintai Sigit karena hartanya cerewet, bawel, penampilannya menarik seperti sosialita Jakarta. Novi, anak perempuan Sulastri, berusia 15 tahun, kelas 1 SMA, manja terhadap ibunya, sedang labil karena kehilangan sosok ayah dan berharap ibunya berjodoh dengan Om Hadi atau kakaknya Sigit. Hadi, lelaki berusia 50 tahunan, duda, sedang mencoba mendekati Sulastri dan sayang sama Novi, penampilan tenang. Akik tua, kun racun kodok galur, lelaki tua berusia 55 tahunan, bersuara berat dan harismatis. Skenario film pendek Selingkuh Sepulang Reoni ini sudah difilmkan. Filmnya ada di channel Thesis Picture ini. Pemerannya diantaranya Muhammad Bisri sebagai Sigit, Kartika sebagai Sulastri, Ence Irawan sebagai Cindy, Ahmad Sairi sebagai Hadi, Taufik Dikrul Hakim sebagai Aki Tua, Astrid sebagai Novi. Terima kasih telah menyimak skenario film pendek Selingkuh Sepulang Reoni. Semoga bermanfaat untuk Anda semua.